Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa a'zamun ni'am wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa jemaah ngabuburit bareng angkatan 22 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa, dan kita juga bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya tujuan kita adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, mencapai prestasi Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Insya Allah kita dapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sahabat sekalian, bersyukur sekali kita bisa bertemu pada hari ini dengan tema dua surga yang dirindukan. Kali ini yang akan menyampaikan adalah Al-Mukarram Ustadz Nanang Mubarok SHIMM. Beliau adalah motivator dari inspirator Mindsight Surgawi. Saya lihat di medsosnya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan beliau, terutama pasti waktunya sibuk ya, padat gitu. Nah, kita beruntung sekali pada hari ini bisa mendengarkan nasihat beliau. Kalau kita hadir dalam trainingnya, waktunya nggak ada, satu yang kedua juga uangnya nggak ada, karena pasti bayarnya mahal itu. Nah, jadi mari jangan kita lewatkan kesempatan saat ini, benar-benar kita simak Ustadz yang nanti akan menyampaikan materi dua surga yang dirindukan. Dan mungkin ini akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Syamsuddin. Pada beliau, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله
الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Nah, itu anak-anak nih. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ini buat apanya? Jangan. Buat apa? Buat ini ngatur-ngatur. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung aja ya masuk kepada materi. Kita mungkin ingat tuh sekitar tahun 2017, kalau nggak salah bulan Februari, itu ada film judulnya Surga yang Tak Dirindukan. Taknya itu agak dicoret gitu kan. Itu tuh pemerannya salah satunya ada favorit saya tuh, Reza Rahadian. Ya, Reza Rahadian tuh kalau main film apapun cocok gitu kan. Ya. Nah, ini apakah sama ke situ ya? Karena kalau surga yang tak dirindukan tuh bagi kami nih, surga yang tak dirindukan. Dan ya, nah, mudah-mudahan nih nanti Ustadz Nanang Mubarak bisa menyampaikan apa sih sebenarnya dua surga yang dirindukan itu. Ya, dengan tidak berlama-lama, silakan Al Mukarram. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat Sorgaku angkatan 22 yang saya banggakan, saya cintai, kebersamaan ketika di Runajah mudah-mudahan menjadi syafaat buat kita semuanya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kelak di sorga itu setiap orang masuk berkelompok, saling bertanya kepada Allah, mana si fulan, mana sahabat, mana teman yang dulu pernah bersama-sama di dunia ini. Ketika tidak mendapatkannya, maka Allah mempersilakan untuk mencarinya di neraka. Maka sahabat yang baik, sahabat yang soleh akan menjadi garansi syafaat nanti tak kala kita tidak bersama-sama di sorga. Izinkan Al-Fakir Nanang Mubarak jika tidak ada di sorga bersama dengan teman-teman, tolong panggil Nanang Mubarak di hadapan Allah. Pernah bersama-sama Darun Najah, sholat bareng, makan bareng, tidur bareng, kotor-kotoran bareng, ketawa bareng, main bola bareng. Masya Allah, bisa juga dimarahin juga bareng sama guru-guru kita. Tapi mudah-mudahan kebersamaan kita, walaupun mungkin ada yang sudah di mana, ada yang juga lupa namanya, mudah-mudahan tetap dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup, kemudian sudah berkeluarga, keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang punya masalah Allah cepat selesaikan masalahnya, yang punya hutang Allah lunasi hutangnya, yang punya hajat, punya cita-cita Allah kabulkan insyaallah, yang belum berangkat haji Allah berangkatkan haji insyaallah bersama keluarga, dan juga bagi sahabat semuanya yang sedang menanti punya anak, semoga diberikan anak yang saleh dan saleha. Bagi yang sedang bujangan juga, kalau ada yang masih bujangan, ada yang bujangan gak ya? Semoga Allah anugerahkan pasangan yang saleh dan saleha. Sahabat Sorgaku angkatan 22 yang saya banggakan, saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan mulia ini kita akan coba sharing atau diskusi ngobrol tentang dua sorga yang dirindukan. Ini dua sorga yang dirindukan. Kalau tadi Ustazah Yoyo menyampaikan itu di film itu dua sorga yang tak dirindukan, dan outcome itu adalah masalah hubungan keluarga kan, masalah istri yang satu dan kedua. Kita tidak akan membahas itu. Apa sih dua surga yang dirindukan ini? Izinkan saya menyampaikan materinya biar runut, dan karena waktu terbatas biar secara sistematis dan kita bisa menyaksikannya. Nah, jika sahabat teman-teman sekalian mau melihat materinya langsung silahkan bisa dibuka di opsinya ya, opsi melihat materi. Ini saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Saya membiasakan diri ketika presentasi itu adalah ada bahan yang bisa kita baca. Nanti juga saya share di grup angkatan kita ini jika semuanya berkenan. Nah, dua sorga yang dirindukan. Yang dimaksud di sini adalah rujukannya, landasan berfikirnya adalah surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat ke-46. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua sorga. Bagi sebagian ulama tafsir ada dua pendapat. Yang pertama, dua sorga itu nanti di akhirat dua-duanya. Tapi juga sebagian ulama tafsir mengatakan jannatun fid dunya wa jannatun fil akhirah. Satu surga di dunia, yang kedua surga nanti di akhirat. Liman khofa ini juga tafsirnya banyak. Ada yang takut dengan azab dari Allah, Allah tidak terima amal soleh, Allah cemplungkan kita ke dalam neraka, dan berbagai macam. Tapi juga maqama rabbih juga bisa bermakna at-taqwa. Yang takwa salah satu cara strategi tercepat terbaik dari Allah untuk mencapai takwa itu adalah dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti dua surga ini hanya akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Yang strategi tercepat untuk mencapai takwa salah satunya adalah dengan berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini betul-betul akan menghadirkan dua sorga yang dirindukan oleh kita semuanya. Lalu apa makna dua sorga yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang manusia orang beriman rindukan adalah jannatun fid dunya wa jannatun fil akhirah. Kata para ulama, fa innalil mu'minina
jannatan. Jannatun fid dunya wa jannatun fil akhirah. Sesungguhnya bagi orang beriman, bagi orang yang bertakwa, maka baginya dua sorga. Fid dunya, di dunia, dan juga sorga yang kedua nanti di akhirat. Lalu apa makna sorga di dunia? Mari kita pelajari dan kita lanjutkan materinya. Baik, kita awali dengan firman Allah tadi surat Ar-Rahman, yang kedua adalah surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 25. Bahwa segala kenikmatan yang ada di dunia ini merupakan sorga yang didahulukan bagi manusia. Sorga yang didahulukan bagi manusia. Dan ini merupakan dirindukan oleh orang beriman. Bahkan dirindukan juga oleh semua manusia. Sebagaimana Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Lewat ayat ini kita bisa memahami ketika teknologi sudah canggih. Mungkin dulu ketika ayat ini turun mungkin agak bingung, tapi karena keyakinan dia meyakini ada sorga. Tapi sekarang dengan alat-alat yang canggih, contohnya pada kesempatan sekarang teman-teman sekalian, teman-teman bisa melihat apakah wajah narasumber yang berbicara atau display materi. Sesungguhnya yang teman-teman lihat di layar kaca baik di handphone atau di laptop, baik wajah narasumber, wajah teman-teman atau wajah atau materi, itu sesungguhnya yang aslinya di sini. Yang bicara ini aslinya di sini di rumah saya. Materinya pun di laptop saya. Tapi kenapa bisa nampak di handphone teman-teman? Kenapa bisa nampak di layar kaca laptop teman-teman? Ya, karena diproyeksikan. Ada juga namanya proyektor atau terkenal bahasa kampungnya adalah LCD. Kita bisa nampak di screen atau di layar apa yang ada di laptop. Bisa ketika diklik film maka keluar di layar itu film. Ketika diklik kalimat maka nampak kalimat. Jika diklik apapun di laptop yang terkoneksi dengan proyektor atau dengan LCD maka akan nampak di layar. Orang penonton hanya lihat di layar, padahal aslinya itu di laptop. Begitupun tadi teman kita, sahabat kita, Ustazah Zahra menonton film. Seolah di bioskop itu di layar screen-nya seolah betul, nyata, beneran. Padahal itu proyeksi hasil syuting di berbagai tempat, di berbagai keadaan, kondisi siang, malam, panas, gerah dan apapun. Nah, itu namanya proyeksi. Nah, ketika para penghuni sorga diberikan makanan, diberikan buah-buahan, diberikan apapun, maka dia kaget. Bukankah ini yang dulu pernah didapatkan di dunia? Kok mirip banget ya? Mutasyabiha, mirip banget, serupa, nggak ada beda, namanya pun sama, warnanya sama, bentuknya sama. Yang membedakan kata para ulama adalah aromanya saja. Yang membedakan rasanya saja. Kalau di dunia ini makan apel, makan buah, makan jeruk, ada gitu ya, bikin ngilu, juga mungkin juga kalau nggak terbiasa, mungkin juga perutnya juga jadi ya mungkin jika perut tidak stabil akan sakit perut, kemudian akan BAB, BAK dan yang lainnya. Tapi di sorga warnanya sama, namanya sama, bentuknya sama, yang membedakan hanya rasa dan aromanya. Ini kata Allah dalam Quran. Manusia akan kaget menatap, menyaksikan hidangan yang Allah berikan ini seolah-olah sudah ada di dunia ini. Pemandangan yang ada di dunia ini adalah proyeksi dari sorga, dari kehidupan akhirat. Begitupun
Jika ada teman-teman bahagia, mendapatkan nikmat, mendapatkan rizki, buah-buahan, atau anugerah apapun, termasuk diberikan, katakanlah kita tiba-tiba jalan ke sebuah tempat itu yang kita impikan belum pernah, yang kata orang begini, kemudian tiba-tiba dapat rizki, sampai di tempat itu, maka tiba-tiba mata kita terbelalak, sambil bilang, ajib, wow, dahsyat. Tiba-tiba kita merasakan sebuah mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatar nafi qalbi bashar. Orang-orang yang pernah menyaksikan sebelumnya, yang pernah mendengar sebelumnya, belum pernah terbersit terpikirkan sebelumnya, baik oleh rasa, perasaan dan logika kepala pikirannya. Itulah surga. Dan itu sudah didahulukan oleh Allah. Ada balasan bagi orang beriman yang didahulukan di dunia ini. Itulah namanya proyeksi surga. Ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan surga di dunia dan juga nanti surga di akhirat. Kemudian dari dua ayat tadi, seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang ditulis kembali oleh murid-muridnya dalam Al-Wabilus Shayyib oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, halaman 48. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatun man lam yadkhuluha la yadkhulu jannatul akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa selama hidupnya belum pernah merasakan nikmatnya surga dunia, belum pernah masuk ke dalam surga dunia, belum pernah merasakan ajibnya, wownya, amazingnya surga di dunia, lam yadkhulu jannatil akhirah, maka ia tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga nanti di akhirat. Sekonyong-konyongnya para muridnya termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauzi bertanya kepada gurunya, wahai guru, mal maksud, mal murad bi jannati dunya. Apa yang kau maksud dengan surga dunia itu? Katakan kepada kami, informasikan kepada kami, kabarkan kepada kami. Kami amat sangat ingin memasuki surga dunia. Dan kami bersedih jika kami belum pernah merasakan surga dunia selama kami hidup. Dan kami tidak akan pernah merasakan surga nanti di akhirat. Wahai guru, katakan kepada kami, apa yang kau maksud dengan surga dunia ini? Dengan tersenyum, tertunduk, lagi bersenyum, berderai, ada tetesan-tetesan embun berkilauan di ujung pelupuk mata sang guru. Membuat murid-muridnya amat sangat antusias untuk mendengar nasihat dari gurunya. Ingin mendengar apa maksud dari surga dunia itu. Lalu kemudian sang guru Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang direkam dalam kitab Wabilus Shayyib mengatakan kepada kita, yang membuat murid-muridnya terperanjat, terperangah, rindu, kangen, ingin merasakan, mencicipi surga di dunia. Dan insya Allah akan mencicipi surga nanti di akhirat. Karena kata gurunya, ketika engkau belum pernah merasakan nikmat di dunia, belum pernah masuk nikmat surga di dunia, maka engkau tidak akan pernah masuk nanti di surga akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, fajannatu dunya al-imanu billah wa iqbalu alaihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi warridha biqadarihi bihi wa anhu wa ghaira zalik min syu'bil iman wa amtala'ul qulub min mahabbatihi wal lajju bi dzikrihi wal farah was surur bi ma'rifatihi sawabul ajil wa jannatun wa 'aisyu la nasaba li 'aishil maluk ilaihil battah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwa surga dunia itu adalah al-imanu billah. Tidak akan kita merasakan nikmatnya, lezatnya, sensasionalnya, amazingnya surga dunia, kecuali akan dirasakan dengan keimanan kepada Allah. Kemudian kita merasakan dekatnya dengan Allah. Kemudian kita merasakan kehadiran Allah. Merasakan cintanya menggebu-gebu di hati kita.
Kemudian kita ingin segera mendekat, merapat kepada Allah ketika jauh, ingin segera datang kepada Allah, kembali kepada Allah. Bahkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, ketika engkau berdosa, engkau jauh. Ketika engkau bermaksiat, engkau menjauh dariku. Ketika engkau lalai, lupa kepadaku, engkau menjauh dariku. Maka kata Allah, tubu, 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 kembali, 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 mendekat, merapat kepadaku. Kenapa engkau menjauh? Siapakah yang memberikan kehidupan kepadamu? Siapa yang memberikan kesembuhan tak kalah sakit? Siapakah yang memberikan rizki kepadamu? Siapakah yang mendatangkan para pelanggan datang untuk membeli produkmu? Siapakah yang memberikan kesempatan engkau bekerja lalu mendapatkan gaji pokok, remunerasi, komisi, bonus, fasilitas yang lainnya? Apakah engkau itu menganggap kantor atau atasanmu? Aku, kata Allah. Maka kembali, kembali. Kata Allah, ketika engkau bermaksiat, engkau menjauh dariku. Ketika engkau berdosa, engkau menjauh dariku, maka aku masih beri kesempatan engkau tubuh kembali kepadaku. Inilah makna surga dunia. Ketika seseorang diberi kesempatan datang kepada Allah setelah bermaksiat, kembali kepada Allah setelah menjauhnya, maka sesungguhnya kita diberikan surga dunia. Bukankah ketika anak kita menangis, kita peluk? Kemudian ketika anak kita jauh pergi dari rumah, mungkin di pesantren atau mungkin bekerja jauh di luar kota, maka ada kerinduan seorang ibu dan seorang ayah. Allah sangat amat rindu kepada hambanya. Sehari saja, bahkan semenit, sejam, hambanya tidak menyebut namanya, tidak mengangkat kedua tangan, tidak rukuk dan sujud. Allah kangen, Allah rindu, Allah cemburu. Seolah Allah ingin bilang kepada kita, wahai hambaku, siapa Tuhanmu sesungguhnya? Bukankah aku yang menyiapkan segalanya? Bukankah aku yang menjagamu, merawatmu, menurunkan air hujan, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Aku yang memberikan pekerjaan, kemudian rizki kepadamu. Aku terbitkan matahari pagi dari timur dan ditenggelamkan di barat. Engkau diam saja. Bahkan sebelum engkau lahir, aku telah siapkan berbagai macam kebutuhan. Bahkan apa yang tidak engkau minta pun, aku berikan. Aku sempurnakan semuanya kepadamu. Lalu, untuk siapakah engkau hidup? Untuk siapakah pekerjaanmu selama ini? Untuk siapakah hidupmu selama ini? Tubuh kembali kepada Allah. Waridha, dan kemudian kita ridho terhadap takdirnya. Baik yang merasakan hati kita berbunga-bunga, positif, bahagia, gembira, atau anhu, yang merasakan dada kita sesak, hati kita sesak, berupa mungkin sakit, kehilangan orang-orang yang kita cintai, benda-benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan gaji, kehilangan yang lainnya. Ini adalah surga dunia, yaitu keridhaan. Begitu pun adalah tentang cabang-cabang iman yang lainnya. Berikutnya surga dunia, kata Ibnu Qayyim Az-Jauzi, adalah dipenuhinya hati dengan cintanya Allah. Biasa hanya lisan dengan zikir kepada Allah yang membuat hati bahagia, kemudian juga senang, gembira dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal balasan yang Allah dahulukan di dunia dan juga nanti akan diberikan nanti di akhirat. Itulah makna surga dunia menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Sahabat, teman-teman angkatan 22 yang dicintai. Nah, lebih jelas lagi berdasarkan surat An-Nahl surat 16 ayat 97, Allah ingin menyampaikan surga di dunia ini kepada hamba-hambanya yang beriman, yang membuktikan imannya dengan amal saleh. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Di ayat ini ada dua sorga. Sorga di dunia namanya hayatan thayyibah, dan sorga di akhirat berupa balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan selama di dunia berupa sorganya nanti di akhirat. Nah, sorga dunia secara singkatnya diistilahkan oleh Quran disebut dengan hayatan thayyibah.
Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ahli tafsir menafsirkan banyak banget tentang hayatan thayyibah. Dalam buku saya, Hidupku Surgaku dan Kantorku Surgaku, itu makna surga dunia itu ada 14. Secara singkatnya, izinkan saya menyampaikan ringkasnya saja karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan buat kita semua, atau bahan diskusi, atau bahan obrolan pada kesempatan sore ini. Nah, 14 sorga dunia yang Allah dahulukan bagi orang beriman. Yang pertama adalah kehidupan yang dilandasi dengan mindset atau akidah ketauhidan. Ini adalah sorga dunia yang pertama. Bersyukurlah bagi kita yang mendapatkan anugerah hidayah iman, hidayah ketauhidan, yang bertauhidkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah sorga dunia. Tidak semuanya manusia diberi kesempatan kita untuk bertauhid, untuk beriman dengan berislam. Maka ini sorga dunia yang pertama. Kata para ulama, ini kumpulan tafsir ulama ya. Saya bacain saja karena waktu. Yang kedua adalah sorga dunia itu adalah kehidupan yang diliputi oleh kebahagiaan. As-sa'adah. Ini menurut tafsir dari Ibnu Abbas, kemudian juga Ibnu Abbas dan dari beberapa sahabat yang lainnya, bahwa surga dunia yang disebut hayatan thayyibah adalah ketika seseorang diliputi rasa kebahagiaan. Ketika kita mampu bahagia, tertawa, ngobrol dengan teman-teman, bisa sendak gurau, gembira, itu adalah berupa surga dunia. Kemudian yang ketiga adalah surga dunia, kehidupan yang diliputi ketenangan karena terhindar dari dosa. Ini adalah surga dunia nomor 3. Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, dosa itu yang membuat hati dan jiwa tidak tenang, gelisah, galau, stres, frustasi, depresi karena dosa, dan takut ketahuan ketika melakukannya, takut ketahuan sama orang lain. Karenanya orang yang berdosa hidupnya psikisnya terganggu, mentalitasnya terganggu. Waspadalah orang yang melakukan kecurangan, manipulasi data, orang yang korupsi, orang yang melakukan keburukan di dunia ini. Mungkin dia sukses dan ketawa-ketawa, tapi sungguhnya batinnya tidak tenang, mentalitasnya terganggu, jiwanya terganggu, gitu ya. Karenanya orang yang terhindar dari dosa yang membuatnya tenang, ini adalah surga dunia. Surga dunia nomor 4 adalah berikutnya, adalah kehidupan yang selalu memberi dampak positif atau bermanfaat. Tidak semuanya orang loh hidup bermanfaat buat orang lain. Kita bersyukur angkatan kita membuat foundation, yayasan angkatan 22. Kita juga melakukan aksi sosial. Alhamdulillah kepada guru-guru kita, terutama kepada sahabat-sahabat kita, baik yang di dalam kota, di luar kota, merasakan aksi program kegiatan dari yayasan. Semoga yayasan kita, yayasan 22, dan para pengurusnya, para ketua umum, para foundernya, orang yang bermanfaat buat orang lain adalah surga dunia. Bahkan Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah surga dunia. Keterangannya karena waktu saya skip aja ya. Saya bacakan aja. Nomor 5 adalah surga dunia itu diantaranya kehidupan yang dipenuhi dengan rezeki yang halal. Rizqan halalan thayyiba. Orang yang selama hidupnya diberikan rezeki yang halal itu surga dunia. Tidak semuanya orang diberikan rezeki yang halal. Pertanyaannya, bagaimana rezeki kita selama ini? Apakah halal atau haram? Wahai para istri, beranikah engkau mengatakan kepada suami ketika mendapatkan nafkah dari suami, wahai suamiku, apakah engkau berani menggaranti nafkah yang kau berikan kepada kami keluarga ini 100% halal? Lalu kita sebagai suami, beranikah kita ngomong kepada istri dan kepada anak-anak kita ketika memberikan nafkah, wahai istriku, wahai anakku, ini nafkah dariku dijamin 100% halal. Apakah kita berani mengatakan demikian? Agar ada kebahagiaan, ketenangan. Gitu ya. Karena surga dunia itu berapa rizki yang halal. Jangan sampai tercampur. Boro-boro dengan yang haram, yang syubhat aja jangan. Apalagi dengan riba, dengan campur yang lain, tolong jangan. Karena surga dunia itu tidak akan diraih kecuali salah satunya adalah Allah anugerahkan rezeki halal. Berikutnya nomor 6 adalah kehidupan yang dinasi oleh rasa syukur. Qalban syakira. Qalban syakira. Hati yang senantiasa bersyukur. Masya Allah. Bukan pada banyak atau sedikitnya harta, tapi pada tingkat kesyukurannya. Allah tidak butuh syukur.
Tidak menambah kemuliaan Allah dengan hambanya bersyukur, bahkan dengan beribadah. Tidak mengurangi kemuliaan Allah dengan hambanya bermaksiat dan tidak bersyukur. Justru, kenapa Allah perintahkan bersyukur, padahal Allah tidak membutuhkan terima kasih dan syukur kita? Justru dengan bersyukur itulah Allah punya alasan di hadapan makhluk yang lainnya untuk melipat gandakan dan mendapatkan nikmat kepada kita. Nomor 6, kehidupan didominasi oleh sikap qanaah. Merasa cukup aja terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 8 adalah kehidupan yang diliputi dengan sikap ridho. Ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho terhadap takdir Allah. Baik yang menghentakkan diri kita menjadi sesak dada kita atau membuat dada kita lapang, senang, gembira. Kemudian adalah di antara surga dunia berikutnya adalah kehidupan yang diliputi oleh dengan rasa sabar. Sikap sabar. Yang menimpa kepada kita sabar. Kata para ulama ada 3 sabar. Sabar ketika menghadapi ujian musibah yang Allah anugerahkan, sabar ketika melaksanakan syariat Allah, dan sabar ketika menjauhi maksiat atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar. Kemudian nomor 10 adalah dianugerahi pasangan hidup yang saleh dan salehah. Nah, istri yang salehah atau suami yang saleh itu adalah surga dunia. Surga dunia. Kalau nerakanya di dunia ini adalah istri yang tidak soleh atau suami yang tidak soleh. Nauzubillah. Semoga teman-teman angkatan 22 mendapatkan pasangan yang saleh dan salehah. Berikutnya adalah surga dunia adalah anak-anak yang saleh. Waladun abror. Anak-anak yang saleh dan salehah merupakan surga dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan yang belum dapat momongan anak, Allah segerakan untuk mendapatkan momongan, apalagi di musim PPSB atau lockdown ini, saatnya di rumah gitu ya, biar corona negatif tapi istri positif. Amin Allahumma. Amin. Kemudian di antara surga dunia berikutnya adalah kehidupan lingkungan yang kondusif. Diberikan lingkungan yang kondusif, lingkungan tetangga, komplek perumahan yang kondusif, kampung yang kondusif, tempat kerja yang kondusif, teman-teman di kantor yang kondusif, beraktivitas yang kondusif. Itu adalah merupakan surga dunia. Bersyukurlah ketika kita mendapatkan kantor, perusahaan, tempat kita bekerja, atau di mana rumah kita menatap, mendapatkan lingkungan yang kondusif. Itu adalah surga dunia. Berikutnya adalah nomor 13, kehidupan yang senantiasa bersemangat untuk memahami agama. Bersemangat untuk belajar, untuk ikut pengajian, ikut kajian, dan menyampaikan atau mendakwakannya. Ini kenikmatan surga dunia. Masya Allah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar dan mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat dan juga seluruh makhluk termasuk ikan-ikan di laut akan turut serta mendoakan kita semuanya. Turut serta memintakan ampun kepada Allah. Masya Allah, ini surga dunia. Malaikat memintakan ampun, tumbuhan, air, udara, ikan-ikan, semut memintakan ampun kepada orang yang belajar, datang ke tempat belajar, walaupun sekarang di rumah via virtual ini, tapi tetap tidak mengurangi pahala dan keberkahan. Nomor terakhir adalah di antara surga dunia itu, kata para ulama ahli tafsir, adalah kehidupan yang dianugerahi umur yang barokah. Masya Allah, umur yang barokah bukan pada panjang atau pendeknya umurnya, tapi pada kualitas umur. Apa maksud kualitas umur? Maksud kualitas umur adalah umurnya dimanfaatkan, digunakan hanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, saya tutup dengan hadis Nabi yang mulia SAW. Suatu ketika Rasul didatangi oleh seorang sahabat, kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" Siapakah manusia yang paling mulia, paling baik menurut Allah, menurutmu? Kemudian Rasul menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Barang siapa yang dipanjangkan umur oleh Allah dan umurnya itu digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, gitu ya. Kemudian ayun nasi syarrun, siapakah manusia yang paling terburuk, terhina, terjelek? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Barang siapa yang dipanjangkan umur namun perbuatannya jelek, amalnya jelek, tidak bertambah umur kecuali menambah dosa. Nauzubillahi min dzalik. Ini saja yang dapat buat saya pribadi dan untuk kita semuanya. Silakan moderator untuk bisa memandu. Masih ada waktu 10 menit lagi kita dialog, atau silakan yang menambahkan para dokter, para profesor, para kiai, para habaib, tafadhol. Ya, alhamdulillah luar biasa penjelasannya. Jadi yang tadinya kita pikir surga itu rindukan,
Jadi ternyata dua surga yang dirindukan itu adalah surga fid dunya wa fil akhirah. Nah, Masya Allah. Ini bukunya udah ini ya, Ustaz, udah Insya Allah saya buku naskah saya sudah dipenerbit. Nomor karena wabah virus ini, Insya Allah katanya pada Lebaran baru terbitkan. Insya Allah kalau sudah terbit saya infokan. Iya, boleh. Ini bagus sekali ya. Jadi hayatan thayyibah 14 nih. 14 pertamanya adalah kehidupan yang bahagia ya, Ustaz ya. Ada ketentuan, ada rizki yang halal dan lain-lain. Baik, Ustaz langsung aja ini ya. Ada pertanyaan nih. Betul. Dari Ustazah Siti Maria Ulfah. Ini juga Ustaz dari Bandung ini. Allahu Akbar. Kumaha kabarna? Bandung, kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya nih, Kiai, sebagaimana penjelasan dari Kiai mengenai surga dunia, menurut Ibnu Taimiyah, yang pertama adalah al-imanu billah. Ya. Yang untuk perihal surga dunia, bagaimana korelasinya dengan istidraj nih? Ya. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Masya Allah. Ini saya belum nggak cocok dibilang Kiai. Ada yang nempel gini, KH. Ada orang menyebut Kiai Haji, tapi saya menyebutnya Kang Haji Nanang. Kiai Haji belum pantas, Allahu Akbar. Baik. Apa bedanya dengan istidraj? Nah, istidraj itu memang adanya di dunia ini. Dia diperuntukkan satu buat orang kafir. Satu ya, buat orang kafir yang tidak beriman kepada didahulukan. Sehingga semua kebaikan orang kafir, kebaikannya dibalas di dunia, sehingga di akhirat tidak ada tersisa sedikit pun. Namun juga istidraj diberikan kepada orang beriman. Sebagai apa? Sebagai ibtila, sebagai ujian bagi orang beriman. Nah, bedanya di mana sih? Istidraj dengan surga yang kita bicarakan tadi, bedanya begini. Bedanya, jika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan, rizki lancar, bisnis lancar, kemudian juga karir naik terus, jabatan naik, gaji bertambah. Cirinya istidraj atau bukan adalah ketika dapat nikmat, dapat rizki, dapat kemudahan, kita jauh dari Allah. Itu adalah istidraj. Ketika dapat nikmat, sholat jadi ketinggalan, sholat subuh kesiangan, baca Quran jarang, silaturahim jarang. Ini namanya istidraj. Sedangkan ketika kita diberikan nikmat, diberikan rizki, kemudahan, hidayah, dan yang lainnya, kita semakin dekat dengan Allah, maka itu namanya surga dunia. Itu ya. Ini perbedaannya pada semakin dekatkah kepada Allah atau semakin jauh dari Allah. Jadi kita teringat perkataan yang mulia guru kita ya, Kiai Mahrus Amin, ayah anak Mas Amin, manis dada ilman falam yasdad minallahi illa buada. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah iman, maka akan semakin jauh dari Allah. Gitu ya. Itu namanya istidraj. Ilmu bertambah tapi semakin jauh dari Allah, istidraj. Nikmat bertambah tapi semakin jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Perbedaannya kata para ulama. Ya, Ustaz. Cukup jelas ya, Ustaz ya. Ini karena waktunya semakin mepet nih, sebenarnya materinya luar biasa, Ustaz. Subhanallah. Ustaz, ya, 6 menit lagi, 6 menit. Ngasih training berapa tuh sekali ini? Sekali jalan tuh, berapa menit gitu? 2 jam? Apanya? Sekali sesi kalau training ini, surga ini? Ya previewnya tuh 2 jam. 2 jam sampai 2 jam setengah. 2 jam? Ya. 2 jam itu sudah dengan tanya jawab satu sesi? Ya kalau mau santai 3 jam. Oh, santai. Tanya jawab, ada simulasi singkat gitu ya. Kalau sekarang kita nggak bisa simulasi ya. Simulasi. Iya. Betul, ada lagi yang bertanya nggak? Atau yang menambahkan boleh? Ada para dokter yang lainnya. Ini tinggal 5 menit lagi, Ustadz. Menit pukul 17.00. Ada lagi yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya? Saya yang bertanya, Ustadz. Gini. Sama-sama Ustadz kok nanya. Iya, mewakili. Ini sebentar saya lihat di chat ini. Belum ada yang bertanya lagi. Ya udah saya deh mewakili ya, Ustadz ya. Betul. Pertanyaan saya, Ustadz. Salah satunya itu kan anak yang soleh dan solehah, ya zuriyah kita. Ini penting ini. Ya tips aja deh, tipsnya supaya kita bisa mendapatkan surga dunia dari anak yang soleh. Ayo, itu tantangannya besar sekali ya.
belum tentu anak ustadz, anak ustazah gitu, itu mudah untuk diajar gitu kan. Betul. Minta tolong Iya. tips. Tip yang paling mudah dan paling murah adalah jangan pernah lupa mendoakan. Ya. Itu tip yang paling murah, paling mudah. Itu konsep dari langit dah. Ada orang kiatnya ini, itu banyak sebenarnya. Karena waktu terbatas, kita mengambil banyak doa dalam Al-Quran, dalam hadis, dan contoh Nabi Muhammad. Jangan orang tua, jangan pernah melupakan mendoakan anak. Baik dalam ini, Ustazah Zahra, kita kan ada istilahnya berdoa, ada yang membaca doa tuh. Seringkali banyak orang membaca doa bukan berdoa. Walaupun hafal, tapi tidak paham isinya itu membaca doa. Tapi berdoa, paham isinya. Ketika berdoa, mendoakan anak, bayangkan anak kita. Bayangkan wajahnya, bagaimana perilakunya. Apa kata Rasul? La yaruddul qada'a illa biddu'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Kiat yang lainnya mungkin banyak dari manusia yang lain, silahkan. Tapi yang paling cara paling ampuh dan juga ini paling murah, paling mungkin kita laksanakan adalah doa. Bagi orang tua hati-hati, doa itu saja buat anak-anaknya. Maka doakan positif buat anak kita. Kita mungkin pernah mendengar doanya ibunda dari Muhammad As-Sudais. Dulu pernah nakal Muhammad As-Sudais. Bayangkan marahnya Bunda As-Sudais kepada anaknya As-Sudais. Marahnya itu ada dengan kata-kata positif. Kamu ini dasar imam Masjid Haram, dasar imam Masjid Nabawi. Masya Allah, doanya itu adalah, marahnya itu, seolah marahnya itu adalah doa kata-kata positif. Bagaimana dengan marahnya kita kepada anak kita? Maka yang paling dijarab adalah doa positif kepada anak. Kan banyak tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sambil bayangkan wajah istri, wajah suami, wajah anak. Insya Allah. Baik, Ustaz. Kita lempar sedikit, Tat, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, para jamaah kita, sahabat-sahabat kita, ayo yang mau bertanya secara langsung silahkan. Kita masih punya waktu 2 menit deh. Sabar ya. Ustaz Nanang, sabar ya. Baik, insya Allah. Agak terlambat dikit nggak apa-apa. Karena kita kan jarang-jarang. Ya. Materinya bisa disambung kok, masih panjang materinya. Iya, kalau bukan karena taklim online, mungkin juga kita nggak akan ikut. Karena sulit kan semua. Online bisa kita ketemu. Ayo yang Insya Allah. Fadal. Ada di sini ada Bu Haji Darwani, mungkin mau bertanya. Ada Nisa. Mbak Nisa ya, kemarin ya. Ini Mbak Cile. Tadi udah ya, Cing Empah udah. Ustazah Siti Maria. Bang Wawan tuh, Bang Wawan, Depok. Nanti info nih ya, Ustazah Siti Maria Ulfa nanti akan ngisi nih, insya Allah. Jadwalnya belum keluar tapi sudah direncanakan Selasa. Beliau itu penggiat perpustakaan ya, atau penggiat literasi kalau nggak salah deh. Masya Allah, mabruk. Kita dengarkan nanti pengalamannya. Saya takjub loh kalau melihat ininya, medsosnya, gelar buku-buku gitu kan. Masya Allah, mabruk. Di rumahnya juga, diserambi rumahnya itu. Iya. Baca anak-anak. Ayo yang lain ada yang mau bertanya? Jam 5. Udah jam 5. Oke. Yeah. Gimana Ustaz? Nih. Baik. Ini terakhir nih, bagaimana kebahagiaan dunia dan akhirat bagi sepasang pengantin baru? Ya Allah. Samsudin pengantin baru menunggu. La haula wala quwata. Jadi pengantin baru ini. Ya. Itu bagi pengantin baru itu udah surga dunia banget itu. Pertama mendapat pasangan, kedua mendapat kenikmatan di malam pertama, itu surga dunia banget. Terus tapi jangan lupa bagi pengantin baru, jangan langsung main apa istilahnya ya. Mandi dulu, mandi besar, wudhu, sholat 2 rakaat. Suami mimpin istrinya, kemudian sebelumnya siapin
air susu campur madu, Masya Allah, minum setengahnya, minumkan ke istrinya, doakan kecup keningnya sambil Allahumma jannibna syaitan, wa jannib syaitan mimma razaqtana, baru dah. Nggak kelamaan Ustaz. Biar jadi surga dunia akhirat. Amin, 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 amin. Ustaz, satu lagi dari Dokter Iskandar. Apakah Allah, benar di bawah telapak kaki Ibu? Masya Allah. Iya, itu surga banget ya. Walaupun hadisnya itu doif ya. Al-jannatu tahta aqdami ummahat, itu adalah hadisnya doif sebenarnya. Tapi hadis yang lainnya kan ada yang sahih ya. Di antaranya ridho Allah ada pada ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua, dan kehadiran orang tua di dunia merupakan surga bagi anak-anaknya, sampai Jibril turun menghadap Nabi untuk melaknat seorang anak yang masih mendapati orang tuanya masih hidup, baik salah satu dua-duanya, ketika orang tua hidup itu tidak menyiapkan anaknya tidak dimasukkan ke dalam surga, itu adalah neraka bagi anak-anak tersebut. Kenapa? Sampai Jibril melaknat dan Rasulullah mengaminkan, amin, amin, amin. Celaka, kata Jibril, celaka seorang anak yang masih mendapatkan orang tua dan dia tidak memasukkan dirinya ke dalam surga. Nauzubillah, subhanallah, semoga bukan kita. Masya Allah, ada Kiai Abu Syakira tuh, Taufik. Materi dilanjutkan oleh beliau tuh ya. Nanti beliau ada sesinya, Ustaz. Yeah. Gitu ya. Ustaz, ini waktu sudah menunjukkan pukul 17:02 kalau di jam saya ini. Gimana, ya. Ustaz? Kita akhiri atau gimana? Closing statement, Ustaz, silakan. Sebentar, saya buka dulu. Ini saya mau buka. Saya setiap sore mengasuh kegiatan ya. Jadi saya harus berbagi. Mohon maaf gitu ya. Kalau sekiranya ini masih terdengar suara saya? Masih jelas. Masih ya? Ya, mohon maaf, bukan tidak rindu, tidak kangen dengan teman-teman. Setiap jam 5 sampai maghrib saya mengasuh ngopi. Ngopi itu ngabuburit sambil ngobrol perkara iman. Ini udah hari yang ke-10. Ini ada dari berbagai Indonesia, ininya jamaahnya. Jadi mohon maaf kalau saya harus undur diri nanti. Baik, kesimpulannya adalah bahwa bagi orang beriman itu ada 2 sorga selain nanti di akhirat, adalah di dunia pun didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan kebaikan, dan itu yang Allah langsung berikan. Tapi bedanya dengan istidraj adalah bagi orang beriman ketika mendapatkan nikmat dia semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur, semakin qanaah, semakin rajin ibadah dan lainnya, bukan semakin jauh, semakin kufur nikmat. Ini adalah perbedaannya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian angkatan 22 semoga tidak bosan bertemu dengan kita kembali, dan mohon maaf jika ada kata sikap kurang berkenan, jika ada masa lalu yang pernah menggores hati, menggores luka di hati, meninggalkan jejak di hati, atau digores di luka di pikiran, mohon maaf gitu ya. Yang lalu biarlah berlalu, karena Allah masih beri kesempatan pintu taubat. Jadi hari ini yang dulu buruk menjadi baik, yang dulu baik menjadi buruk. Nauzubillah min dzalik. Dan kita tutup, saya pribadi undur diri terlebih dahulu karena harus mengasuh majelis Dzikrul Akhirat dengan program ngobrol online perkara iman. Sekalian doa deh, doa. Udah lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu ya Allah. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman wa ilman. Tambahkan kepada kami iman ya Allah. Kokohkan iman tersebut ya Allah, yang membuat keyakinan kami semakin mantap kepadamu, semakin dekat kepadamu. Tambahkan ilmu yang menyebabkan akhlak kami semakin baik, adab kami semakin baik ya Allah, bukan semakin buruk ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma ja'alna qalban khashi'a wa nafsan syabi'a wa lisanan zakira wa zanban maghfura wa aqlan zakiya wa kullu na'ma'in syakira wa kullu musibatin wa bala'in sabira. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa sihhati fi abdanina. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal waba'i corona, minal bala'i wal waba'i corona ya Rabb. Allahumma ya hafid ihfad lana ya Allah qaryatina wa baladin hada Indonesia wa baladin muslimina amma. Allahumma ya Allah ya Allahumma inna nas'aluka ya Allah
irhamna bil Quran, warhamna bil Islam, warhamna bil ukhuwatil Islamiyah, warhamna ya Allah jamiyati hada ya Allah angkatan 22. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fastaghfiru innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara ngabuburit bareng angkatan kita saat ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.